Terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan pada saya pagi hari ini. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-30 sampai ke-36. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36 perikop dengan kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, puji Tuhan. Apa yang kita sudah baca dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Saudara, kalau kita boleh melihat secara lisan firman ini, pesan firman Tuhan ini, kebenaran yang memerdekakan. Artinya di sini kalau kita berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan, harusnya hari-hari ini orang yang beribadah kepada Tuhan atau terlebih orang yang melayani Tuhan, harusnya hidupnya benar-benar mengalami kemerdekaan. Tapi ada begitu banyak hari ini orang tidak bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Why? Kenapa, saudara? Harusnya kemerdekaan itu ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Ya. Arti kemerdekaan itu sendiri berbicara ada kelepasan, pembebasan, tidak ada keterikatan. Tapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang hari-hari ini hidupnya masih terikat, belum mengalami kebebasan, belum mengalami satu freedom dalam hidupnya. Why? Kenapa, saudara? Nah, pagi hari ini saya membagikan berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita boleh merenungkan, kenapa orang tidak mengalami kemerdekaan? Pada kebenaran itu yang memerdekakan. Nah, setelah saya memikirkan banyak hal, hari-hari ini ternyata banyak orang bukan hidup dalam kebenaran sesungguhnya. Ada begitu banyak orang hanya melakukan kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Ya, berbicara bagaimana hidup dalam kebenaran itu beda dengan hidup yang melakukan kebenaran. Karena kalau berbicara melakukan kebenaran itu lebih pada suatu batasan di dalam hidup kita. Ada sesuatu titik di mana ketika orang melakukan kebenaran itu ada satu lelah, capek, kecewa. Nah, itu yang hari-hari ini terjadi. Ada begitu banyak di antara umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan hidup dalam kebenaran, tapi melakukan kebenaran. Ya, datang dalam ibadah, ya, menyembah, bahkan melayani Tuhan, ataupun seperti ibadah kita setiap hari doa pagi, tapi mereka tidak bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Ternyata inilah yang ada begitu banyak orang sepertinya mereka hidup dalam kebenaran, padahal bukan hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Nah,
Yang harus kita pahami, hidup dalam kebenaran dan hidup melakukan kebenaran itu beda-beda tipis. Tapi dampak hidup melakukan kebenaran itu dahsyat. Ada kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi bagi setiap orang percaya. Nah, di mana hidup dalam kebenaran, seperti apa yang kita pahami hidup dalam kebenaran? Yang pertama berbicara dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang 17, boleh kita lihat sama-sama. Dalam pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, hidup dalam kebenaran itu adalah di mana kita hidup yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri, saudara. Nah, otomatis kalau hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, ya, ada buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, ada buah-buah roh yang dimana berbicara kita tidak akan merasakan dalam satu titik kita merasa capek, lelah, kecewa. Nah, inilah orang yang hidup dalam kebenaran. Ada buah-buah roh. Ya, mau marah pun ada roh penghibur. Roh itu mengingatkan. Roh itu menegur. Jadi hidup kita benar-benar merdeka, saudara. Nah, terlebih itu, ketika orang dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya karena hidup dalam kebenaran, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, di mana berbicara tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, selain ada buah-buah roh, kita tidak ada sesuatu ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Roh itu sudah memberikan sesuatu hal hari depan yang penuh harapan. Ya, sebelum orang mengetahui, roh itu sudah memberikan satu pengetahuan pengertian yang dalam akan hidup ini. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran, saudara. Yang pertama, di mana dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan mengerti hidupnya adalah dipenuhi oleh kasih karunia. Seperti dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Yang harus kita pahami, orang yang hidup dalam kebenaran mengerti hidupnya adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia. Artinya hidup dipenuhi kasih karunia, artinya punya tujuan Allah di dalam hidup kita. Ada tujuan Allah di dalam hidup kita, saudara. Nah, kalau ada tujuan Allah dalam segala sesuatu yang kita lewati, mau itu dalam hal yang pahit, dalam hal yang getir, dalam hal yang tidak mengenakan, kita tahu bahwa itu adalah bagian tujuan Allah untuk hidup kita memuliakan Allah dan hidup berjalan dengan kehendak Allah. Karena ada tujuan Allah. Berbicara tentang kasih karunia, penebusan Allah di dalam hidup kita, membedakan kita dari gelap menuju terang. Karena ada sebuah tujuan Allah berbicara tentang kasih karunia dalam hidup kita. Dan terlebih itu, kasih karunia berbicara ada kuasa Allah dalam hidup kita. Ya, seperti apa yang pernah dikutip di dalam apa yang dikatakan Rasul Paulus
Aku bermegah atas kelemahanku. Ya, aku bangga atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku oleh karena kasih karunia. Nah, inilah dua hal yang dimana kita harus mengetahui kalau orang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, mengerti hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, hidupnya adalah hidup oleh karena kasih karunia. Ada tujuan Allah, ada kuasa Allah di dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara hidup dalam kebenaran? Jadi bukan melakukan kebenaran. Ada begitu banyak hari-hari ini orang sekali lagi melakukan kebenaran, saudara. Sepertinya semua hampir sama, saudara. Ya, tapi orang hidup dalam kebenaran yang seperti dua hal itu yang ada di dalam hidupnya. Nah, bagaimana cara hidup dalam kebenaran? Yang pertama, saudara. Ya, kita tahu bahwa keadaan dunia ini hari-hari ini seperti dikutip dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 berbicara keadaan manusia akhir zaman, keegoisan manusia. Ya, apalagi berbicara tentang di mana kalau kita mau merenungkan di mana sejak pandemi itu menyatakan bahwa Tuhan sedang menunjukkan di mana bahwa manusia adalah sesuatu hal yang nol sebenarnya. Nah, di mana kita mau melihat, saudara, orang bagaimana hidupnya, cara hidupnya, hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah berbicara di mana melibatkan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ya, jadi berbicara lebih tepatnya, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang mengambil seluruh hidup kita. Tuhan yang menjalankan seluruh aspek hidup kita. Ini kalau orang yang hidup dalam kebenaran adalah di mana melibatkan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Inilah kunci orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, seperti yang dalam Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13, di mana berbicara bahwa bangsa ini datang kepadaku menyembah aku dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Nah, keadaan manusia akhir zaman banyak orang beribadah, ya, menyembah, wah, tapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatan Tuhan. Ya, banyak mereka hanya menjalankan kehidupan kekristenan ini hanya sekedar rutinitas. Ya, sekedar ya mencapai sesuatu keinginan, kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Bukan seperti apa yang Tuhan mau. Sebab itu, saudara, pagi hari ini kita harus melibatkan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini secara otomatis, saudara. Inilah ketika kita mau hidup dalam kebenaran. Nah, ini juga menjadi satu perenungan bagi hidup saya. Ketika saya melewati masa-masa pergumulan, saya mengerti Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Ya, di mana mungkin tanpa saya sadari, saya selama ini banyak melakukan kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Sehingga dalam satu titik saya bisa merasakan capek, lelah, bahkan kecewa. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya ketika hidup dalam kebenaran, maka ada hal yang berbeda dalam hidup saya. Ya, seperti Bu Ani katakan ada vitamin dosis 10.000 katanya. Nah, orang kalau hidup dalam kebenaran, itu ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dari segala sesuatu hidupnya itu ada sinar kemuliaan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda lah. Beda dengan orang melakukan kebenaran. Dan yang kedua, bagaimana cara hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah berbicara di mana seperti dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah hidupmu yang berkenan, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Artinya,
Kita mempersembahkan hidup kita. Apa yang kita persembahkan? Banyak orang berpikir mempersembahkan ya apa yang dia punya, hartanya, kekayaannya, bakal apa yang dia bisa buat melayani Tuhan. Hanya sebatas itu. Sebetulnya yang dipersembahkan adalah pikiran kita, perasaan kita, bakal kehendak kita, saudara. Bagaimana pikiran kita ini sering berpikiran hal yang bisa melemahkan iman kita, menjatuhkan iman kita, bisa merobohkan sesuatu hal di dalam hidup kita karena pikiran. Pikiran adalah pusat senter kehidupan kita. Pikiran ini yang sering menjatuhkan. Sebab itu kita harus mempersembahkan pikiran kita di dalam Kristus. Dan yang kedua, perasaan. Perasaan ini sangat sentimental, saudara. Ya, perasaan itu bukan terjadi hanya pada wanita ya. Pada pria-pria zaman sekarang juga sentimentalnya luar biasa, sensitifnya luar biasa. Ya, artinya di mana perasaan ini juga harus kita persembahkan. Biarlah perasaan ini bukan perasaan yang sensitif, tapi perasaan yang penuh belas kasihan seperti Yesus. Dia selalu penuh dengan belas kasihan. Bukan perasaan yang selalu gampang kecewa, gampang sakit hati, segala sesuatunya. Dan yang kita persembahkan selain perasaan, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Biarlah kita berjalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu poin yang kedua, saudara. Cara hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, saudara. Dengan ayat terakhir, saya mengutip dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, yang ketiga berbicara memberitakan kebenaran. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran caranya memberitakan kebenaran, bersaksi dalam hidupnya. Artinya bagaimana, saudara? Artinya bersaksi tentang Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, supaya hidup kita menjadi berkat, saudara. Artinya di mana kita harus bertahan dalam iman. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita bertahan di dalam iman. Saudara, mungkin sebagian Bapak Ibu yang pernah secara jumpa saya secara pribadi, saya punya kekurangan secara fisik. Ya, kalau berbicara apa yang saya alami selama ini, apa yang saya lewati, ya kalau untuk mau kecewa itu mungkin hal yang wajar. Tapi saya tidak tinggal di dalam kekecewaan. Tapi saya bertahan di dalam iman. Ini yang harus kita miliki untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Di mana orang akan melihat. Kalau bertahan di dalam keadaan yang baik, semua orang bisa. Tapi bagaimana kita bertahan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Itulah saksi kebenaran ada dalam hidup kita. Ya, dan hidup kita harus bisa menjadi berkat. Ya, memberitakan kebenaran, bersaksi artinya di mana kita bertahan dalam iman, kita menjadi berkat. Ya, kalau lagu lama dulu berbicara diberkati untuk memberkati, itu lagu lama bagi saya. Tapi lagu yang baru, ya pujian yang baru adalah memberkati di saat belum diberkati. Itu yang keren, saudara. Jangan tunggu diberkati baru menjadi berkat. Karena ukuran manusia untuk diberkati itu macam-macam. Manusia nggak akan pernah bisa mengerti berkat itu yang bagaimana. Ya, awalnya pengen punya motor, sudah diberkati motor, pengen mobil, bahkan awalnya nggak punya rumah, pengen rumah, udah diberkati rumah. Tuhan, rumahnya kurang gede, udah diberkati rumah gede, kurang lagi rumahnya. Nah, makanya hidup yang bagaimana bisa menjadi saksi kebenaran adalah belum diberkati sudah menjadi berkat, saudara. Apapun hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bukan berbicara hanya sekedar materi. Nah, kita adalah gereja Tuhan yang hari-hari ini kita harus bisa menjadi
berkat bagi banyak orang. 3 hal ini yang kita mau bagaimana hidup dalam kebenaran, melibatkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan, dan mempersembahkan hidup ini. Apa yang kita persembahkan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang ketiga, memberitakan kebenaran, bertahan dalam iman, dan hidup yang menjadi berkat. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang saya sampaikan boleh menjadi satu renungan bagi kita semua, juga bagi hidup saya. Saya percaya hari-hari ini kita bukan gereja Tuhan yang melakukan kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran. Ya, karena kita tahu waktu Tuhan sudah sangat dekat, kita mengerti bahwa hidup ini adalah sesuatu anugerah yang kita pahami bahwa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.